Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan merangkai komponen elektronik, yaitu membuat alat pengukur tegangan atau voltase listrik DC. Jadi untuk bahannya tentu saja ada voltmeter. Di sini 2 kabel, tapi nanti kita akan rubah jadi 3 kabel. Ada jack banana, baik yang female maupun yang male, baterai 9 volt beserta soketnya. Tempat merakitnya akan menggunakan box X2, saklar untuk mengatur on-off, dan kabel yang dijadikan untuk output dari voltmeternya. Selain menjadikannya sebagai voltmeter atau untuk mengukur tegangan arus listrik DC, nanti juga akan dimodifikasi, ditambahkan satu fungsi lagi, yaitu agar dapat digunakan untuk tes komponen elektronik yang maksimal 9 volt. Untuk itu, kita di sini akan menambahkan komponen potentiomono 50K, tip 41, resistor 330 ohm. Nah, 3 komponen ini nantinya akan digunakan untuk menurunkan tegangan dari 9 volt ini. Namun walaupun komponennya mirip seperti saya pernah membuat penurun tegangan 12 volt, namun yang berbeda tidak hanya potensionya saja, nanti skema perakitannya juga sedikit berbeda dengan yang 12 volt kemarin. Lalu ada saklar dual on dengan 6 pin. Ya, jadi kalau bahan utamanya hanya ini saja, kalau bahan yang lain nanti bisa menyesuaikan. Tanpa berlama-lama, sebelum saya mulai proses perakitannya, saya tampilkan skema rangkaiannya. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Ya, semuanya memang nggak semua dapat
saya videokan ya karena keterbatasan ruang ya, karena kan ruang kecil, kalau ada yang nyolder juga ketutupan tangan gitu, ya udah dan saya ambil gambarnya gitu. Tapi intinya sama dengan skema yang saya tampilkan di awal tadi. Jadi ini ada dua fungsi. Ini ada fungsi untuk melakukan pengetesan dan mengukur voltmeter. Voltase listrik maksudnya. Bukan voltmeter, kalau voltmeter kan ininya ya, alatnya. Oke, langsung aja kita coba. Ini kita beri baterai 9 volt. Nah, dudukannya saya selipkan di samping saklar 6 pin ini. Ini kalau posisi sih tergantung dari rekan-rekan ingin menggunakan apa ya boxnya. Karena ini saya pakai saklar yang besar, kebesaran sih sebenarnya ini saklarnya. Kalau teman-teman pakai saklar yang kecil juga pasti lebih rapih lagi daripada ini. Langsung kita nyalakan. Nah, ini kalau yang saklarnya ke kiri itu berarti untuk ngetes komponen listrik ya. Makanya ini voltasenya bisa di-adjust dari 0 volt DC sampai maksimalnya 6 volt ya. 6 volt ternyata maksimalnya hanya dapat 6 volt. Ya, 6 volt maksimalnya. Nah, ini kalau untuk ngetes komponen. Kalau untuk mengukur voltase, ini digeser ke kanan. Nah, untuk kabel tester ini saya punya bekas ya, jadi yang kabel negatifnya itu udah kebakar, udah rusak sampai sininya. Ya, sebenarnya bukan kebakar karena dipakai, tapi karena kesalahan narok. Jadi karena dekat solder, jadi ininya rusak. Ya udah, jadi saya ganti. Terus ini bekasnya yang kutub positifnya masih ada. Dan untuk kutub negatifnya nanti kita buat dari kabel tembaga tunggal. Kabel tembaga tunggal dari seperti ini. Jadi ini sudah saya peruncing. Nanti tinggal disambung aja. Kemudian dikasih selang bakar. Nah, udah jadi kutub negatifnya. Daripada beli ya, ini kan buat voltmeter ini kan tujuannya akan budget. Jadi ya semuanya kalau bisa ya cost-nya sebisa mungkin ditekan. Udah, jadi disambung seperti ini ya. Untuk tembaga tunggalnya gabung dengan kabelnya, langsung tutup pakai selang bakar. Nah, udah jadi alat tesnya. Kabel tesnya udah jadi ya ala kadarnya ya. Oke, kita coba dulu untuk mengukur voltase. Kita on kan. Nah, ini dia 00. Ini saya ada baterai. Ini sebenarnya baterainya udah drop, tapi kita coba ukur aja. Nah, itu terbaca 2 volt ya. Terbaca 2 volt kalau yang satunya. Yang satunya sudah mati. Nah, nggak bisa jadi. Jadi kalau kebalik, misal kutubnya kebalik, ini nggak akan terukur ya. Nah, kalau kutubnya benar, dia baru baca nilai voltasenya. Oke, kita coba untuk perangkat yang lain. Nah, kita akan coba untuk ukur baterai ini. Nah, untuk tembaga tunggalnya tadi saya lupa ini diperuncing ya. Supaya ya lebih mudah kalau ngukur-ngukur di celah yang sempit seperti ini. Kita ukur. Nah, terbaca 3,8.
ya 3,2 volt, baca 3,2 volt ya, berarti bisa ya untuk mengukur voltase. Sekarang akan kita coba untuk ngetes alat. Jadi kalau ini ke kiri, ke kanan itu untuk mengukur voltase, tapi kalau ini ke kiri, nah ini nanti bisa kita gunakan untuk mengetes komponen elektronik seperti LED ya, karena dapatnya maksimal cuma 5,7 volt ya, sekitar 6 volt, tidak sampai 9 volt. Ini ceknya kita pindah dulu yang pasti. Nah ini sudah saya siapkan LED-nya, ini LED 3 volt, kita setting di 3 volt ya, sekitar itu ya, kita coba. Nah menyala. Jadi kalau untuk ngetes ya komponennya yang kecil-kecil ya. Nah ini kan menggunakan baterai 9 volt. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak baterainya atau jatuh dayanya itu lebih dari 9 volt? Misal 12 volt atau 24 volt bisa. Karena untuk voltmeternya itu kan maksimal 30 volt untuk input dayanya, untuk jatuh dayanya maksimal 30 volt. Jadi ya kalau masih 12 volt, 24 volt masih bisa. Atau kalau misal rekan-rekan kalau mau masang menggunakan SMPS eksternal atau adapter yang 12 volt, ya bisa saja tinggal dibuat soketnya aja untuk ke adapter 12 volt. Tapi kan ini supaya portable ya, jadi nggak bergantung ke listrik PLN, makanya pakai baterai. Nah ini langsung kita rakit aja ya, kita rapihkan untuk boxnya. Baik, seperti itu rekan-rekan kalau untuk merangkai voltmeter dan juga sebagai alat pengetes komponen elektronik. Kalau untuk total biaya, ya saya nggak bisa memastikan ya. Karena kan dari sini ini juga banyak yang sudah saya pakai. Ya, contohnya ini kabel ini kan nggak beli gitu. Dulunya beli avometer dapat kabel ininya langsung. Nah itu kan nggak bisa dihitung biayanya gitu. Masuk ini juga kan barang-barangnya barang-barang sisa, barang-barang bekas gitu. Jadi kalau untuk biaya ya saya nggak bisa menghitungnya karena ya itu tadi, karena nggak semuanya beli gitu. Baik, saya rasa cukup sekian. Semoga dari video ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.